Marco Sportiello, bukti kesuksesan pasar transfer musim panas AC Milan. I Rossoneri meraih kemenangan yang berharga dengan skor 1-0 dalam pertandingan melawan Hellas Verona kemarin. Dan salah satu pemain yang menjadi pahlawan tak terduga adalah kiper Marco Sportiello. Penampilan gemilangnya mendapat pujian luas dari berbagai media, dan pandit sepak bola Italia, Franco Ordine, meyakini bahwa ini adalah contoh nyata kesuksesan dalam bursa transfer AC Milan. Kemenangan Rossoneri kembali tercapai berkat gol cepat yang dicetak oleh Rafael Leao di menit-menit awal pertandingan melawan Verona. Namun bukan hanya sang pemain sayap yang menjadi pembeda. Sportiello dengan refleks yang fantastis melakukan penyelamatan yang krusial tak lama setelah gol tersebut tercipta. Franco Ordine, pakar sepak bola terkemuka, berbagi pandangannya tentang penampilan Sportiello dalam edisi terbaru Corriere dello Sport. Ia meyakini bahwa penampilan brilian sang kiper adalah konfirmasi dari keberhasilan klub dalam bursa transfer musim panas. Kemarin dalam pertandingan melawan Verona, Sportiello kembali menunjukkan kehebatannya dengan penyelamatan brilian saat menghadapi sundulan Folorunso. Pertanyaannya, apa pesan moral dari cerita ini? Mercato AC Milan yang telah dikenal dengan angka-angka besar hingga kini telah memberikan hasil positif, bahkan di sektor penjaga gawang, tulisnya. AC Milan tampaknya telah menemukan kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk mengarungi kerasnya persaingan musim ini. Pertandingan selanjutnya Milan akan menghadapi Cagliari, dan pelatih Stefano Pioli berharap bahwa penyerang baru seperti Samuel Chukwueze dan Noah Okafor akan mampu membuktikan kualitasnya saat klub melakukan rotasi pemain. Badai cedera hantui skuad AC Milan. AC Milan menghadapi tantangan besar dalam mengelola pemain yang cedera saat menghadapi pertandingan melawan Cagliari dan Lazio minggu depan. Pelatih Stefano Pioli harus berani melakukan uji coba kekuatan skuadnya, mengingat beberapa pemain andalannya mengalami masalah kesehatan. Salah satu cedera yang paling mencolok adalah cedera otot yang dialami oleh Rade Krunic saat pertandingan melawan Hellas Verona. Cedera ini memaksa Krunic untuk absen dalam 2 pertandingan mendatang, yang tentu saja merupakan pukulan besar bagi AC Milan. Tes lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan sejauh mana cederanya dan lamanya pemulihannya. Mike Mignon, penjaga gawang andalan Milan, juga harus diperhatikan dengan cermat. Meskipun kondisinya sudah membaik, Pioli memilih untuk tidak mengambil risiko dengan Mike Mignon, terutama mengingat pertandingan-pertandingan penting yang akan datang melawan Lazio dan Borussia Dortmund. Selain itu, absennya Theo Hernandez dan Davide Calabria dalam pertandingan melawan Verona karena kelelahan menjadi masalah tersendiri. Namun Pioli berharap mereka akan kembali siap beraksi dalam pertandingan melawan Cagliari, mengingat pentingnya kontribusi 2 bek sayap untuk tim. Ismail Bennacer yang tengah dalam proses pemulihan dari operasi lutut yang dilakukannya pada akhir musim lalu tetap absen dalam waktu yang belum dapat dipastikan. Stefano Pioli akan berusaha memaksimalkan sisa pemain yang tersedia, menyiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi Cagliari dan Lazio. Cedera adalah bagian tak terhindarkan dari olahraga sepak bola, dan AC Milan akan mencoba mengatasi tantangan ini demi meraih hasil positif dalam pertandingan-pertandingan mendatang. 5 hal yang dapat kita pelajari dari laga AC Milan versus Verona. I Rossoneri berhasil meraih 3 poin penting dalam pertandingan melawan Hellas Verona akhir pekan kemarin, membawa klub kembali ke jalur kemenangan di Liga Serie A. Meskipun pertandingan melawan Verona cenderung membosankan, namun terdapat setidaknya 5 hal yang dapat kita pelajari dari pertandingan tersebut. 1. Memang permainan yang tidak cantik, tapi siapa peduli. Pertandingan itu berlangsung sengit sejak menit awal, diwarnai oleh pertarungan fisik dari kedua tim. Meskipun permainan tidak selalu indah, AC Milan berhasil memenangkan pertarungan tersebut dengan gol cepat dari Rafael Leao. Terkadang dalam situasi sulit, yang penting adalah meraih 3 poin. 2. Sportiello adalah pelapis yang mumpuni.
Marco Sportiello tampil luar biasa dalam pertandingan ini. Penyelamatan gemilangnya di babak pertama membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang yang dapat diandalkan. Performa Sportiello memberikan kepercayaan diri ekstra bagi Milan, terutama dengan kemungkinan absennya Mike Maignan. 3. Fans melontarkan kritik terhadap Pioli. Keputusan Stefano Pioli untuk menggunakan formasi 3-4-3 dalam pertandingan ini menuai kritik dari sebagian fans. Namun Pioli harus mengakui bahwa rotasi ini dilakukan karena keadaan darurat, terutama karena absennya Theo Hernandez dan Davide Calabria. Kritik tersebut perlu dipahami dalam konteks situasi yang dihadapi oleh Pioli. 4. Cedera Radek Krunic merupakan kemunduran besar. Cedera otot yang dialami Radek Krunic adalah berita buruk bagi AC Milan. Krunic telah menjadi pemain kunci tim pada awal musim ini, dan cederanya dapat mengganggu rencana tim. Pioli mungkin perlu mencari alternatif yang efektif untuk menggantikan peran Krunic dalam pertandingan mendatang. 5. Rotasi akan tetap ada. Jadwal yang padat akan mendorong Pioli untuk terus melakukan rotasi dalam skuadnya dengan 4 pertandingan dalam 11 hari mendatang. Manajer harus memaksimalkan pemain yang dimilikinya. Tijani Reinders dan Yacine Adli adalah opsi yang mungkin digunakan Pioli untuk mengatasi absennya Radek Krunic. Pertandingan melawan Cagliari dan Lazio berikutnya akan menjadi ujian penting bagi AC Milan. Dengan manajemen yang bijak dari Pioli dan semangat juang tim, Rossoneri berharap dapat mempertahankan posisi mereka di papan atas klasmen Serie A.